Hai semuanya. Welcome to the Let's Talk episode 4. Dan hari ini tuh special edisi Valentine. Dan kita bakalan bicara-bicara Bicara-bicara, kita bakalan sharing-sharing sama The Brotos Kitchen. Mungkin buat kamu yang belum tahu, kalau The Brotos Kitchen itu adalah nanti ya, kita tunggu saja langsung dari narasumbernya yang kasih tahu dan cerita langsung, oke? Mumpung narasumbernya sudah ada di sini, kita langsung saja undang. Wow, sudah mulai rame ya. Hai semuanya. Oke, kita akan langsung live bareng The Brotos Kitchen. Hai. Rame ya? Hai. Hai kakak. Hai. Halo, apa kabar Kak Dinda? Halo, Sehat? alhamdulillah baik. Kak Dila apa kabar? Alhamdulillah. Baik kak, kakak saya masih muda kayaknya ya. Oke, jadi saya panggil Dila ya. Iya, Dila saja kak. Oke. Oke, kita tunggu yang lain gabung dulu Ya, ya kak, sambil sapa-sapa. ya. Halo semuanya, wow banyak sekali kayaknya fansnya The Brotos Kitchen ini. Aduh. Rame. Belum sampai 2 menit sudah rame sekali, sudah 17-an. Wow, hai. Oke, halo kakak. Semoga kita Hai. bisa sharing banyak-banyak ya kak. Insya Soalnya saya juga Allah. dan Kak Dinda pertemuan pertama ya kak di sini, Iya, walaupun benar. virtual ya. Iya. Jadi ini Saya juga pertemuan agak kaget pertama. waktu terima terima WA Kak Dinda mau live sama saya nggak? Wah, ini Eh, oke, ayo. halo. Ini Kak ada Agus Halo, Kak Rahman. Tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo semuanya yang baru gabung. Jadi hari ini kita akan live bareng The Brotos Kitchen atau Kak Dinda ya. Mungkin teman-teman Ya, lebih kenal sama Bu Broto ya Kak. ya betul. Jadi saya penasaran nih Kak. Jadi sebenarnya kenapa bisa awalnya dari nama saja dulu Kakak ya. Kenapa namanya The Brotos Kitchen? Kenapa Brothers bukan Kitchen. Dinda's Kitchen gitu atau apa gitu? Jadi kan kita mulai itu tahun 2014 ya. Saya mulai dari awal 2014 itu namanya sebenarnya bukan The Brotos Kitchen awalnya. Brownies Bu Broto. Broto itu Oke. ngambil dari nama suami saya. Suami saya itu Yudi Brata. Kalau orang Jawa tuh bilangnya Brata itu dibacanya Broto. Ya udah kayaknya saya juga nggak begitu suka gitu nama saya dipajang, jadi oke lah kita ambil itu aja gitu. Brownies Bu Broto awalnya. Habis itu tahun 2016 kalau saya nggak salah, brownies ini udah mulai ada orang yang masuk gitu, orang lain yang masuk. Terus suami saya juga udah ikutan full time di situ. Jadi rasanya kok nggak adil kalau saya pakai nama Bu Broto sendirian. Akhirnya saya ganti jadi The Brotos Kitchen. Gitu. Oh oke, berarti nama Broto itu diambil dari nama suami ya Kak ya? Ya, betul. Oh menarik, apalagi nih di si Valentine langsung cek disambar sama kisah cinta ya Kak. Antara Bu Bro. Oh berarti tadi sebenarnya saya mau nanya nih Kak, Ya, Pak Brotonya di mana begitu? Oh ternyata Broto Pak adalah Broto. nama dari suaminya Kakak ya. Ya, Oke, jadi Kak saya penasaran dulu memang ya, Kakak kan asli Palu ya. Kalau sepengetahuan saya Kakak SMP 1 ya, Palu. betul. Betul. Oke, habis itu pas masuk kuliah kakak sempat masuk SMA ya pindah Ah, ya, keluar kota ya kak. ya, betul. Oke, itu kapan ya kakak di luar kota ngapain? Apakah memang langsung ambil Oh, jurusan kuliner atau kuliahnya apa begitu? Oke, saya dari SMP, SMA tuh tahun berapa ya? Saya lupa deh. Jadi lulus SMP Iya. langsung ke Jakarta, SMA, Hmm. kuliah di sana, sempat kerja juga di sana. Sama sekali nggak ada ngambil kuliner. Saya lulusan psikologi, S1 psikologi di Atma Jaya. Udah. Dan Oke. kerjaannya juga nggak ada yang nyerempet ke kuliner juga. Oh Benar-benar oke. baru baru sebenarnya kalau kalau terjun di kuliner nggak baru sih, memang dari kecil saya sukanya masak, sukanya bikin bikin kue, masak segala macam, sukanya di dapur. Hmm. Hmm. Mulai baru mulai suka eksperimen itu sekitar 2000, pas nikah 2013.
Oke. Oh, Awalnya berarti dulu. karena Oh, karena nyiapin nyiapin biasa makan buat suami, nyiapin mm-mm. kue buat suami, mulainya dari situ. Oh, Gitu. oke, Kak. Berarti dulu selama kuliah atau mungkin dari SMP SMA Kakak memang belum sempat kepikiran mau terjun ke kuliner ya? Iya, sama sekali. Malah saya pernah punya mindset saya nggak akan pernah mau di kuliner karena menurut saya bebannya memang berat sekali. Gitu, tanggung jawabnya berat karena ini kan menyangkut ya kita ngasih makan buat orang gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu apa yang kita kasih. Itu waktu itu mindset saya kayak gitu. Jadi kayaknya saya nggak akan pernah mau gitu. Ternyata kejadian itu deh. Kalau jadi dulu Kakak ngapain, Kak? Kakak selain sebelum terjun ke kuliner, Kakak hobinya apa? Saya suka fotografi. Oh, Saya suka suka sekali fotografi. Itu terus apa lagi ya hobinya? Bikin kue, oke. memang sukanya bikin kue, memang suka Hmm. masak Oke, gitu. oke, Kak. Oh, berarti saya penasaran lagi nih, Kak. Dulu kan fotografi ya. Terus Ya, terjun ke kuliner itu mungkin kayak tidak sengaja ternyata enjoy gitu ya, kan dulu berarti. ya. Nah, kalau terus caranya Kakak cari resep atau maksudnya meracik-meracik sampai bisa Oke. sampai seterkenal sekarang, sampai seenak sekarang itu bagaimana, Kak? Apakah Alhamdulillah. Kakak sempat ambil les atau mungkin trial and error mungkin cari-cari sendiri? Jadi awalnya, kalau awalnya saya trial and error berkali-kali. Jadi memang pertamanya itu ada, saya mau bikin brownies gitu ya. Awalnya cuman saya mau bikin brownies. Oke, ini ada resep nih gitu, cobain deh. Cobain ternyata nggak cocok. Terus cobain yang lain lagi ternyata nggak cocok. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat beberapa resep, itu ada perbandingan yang sama sebenarnya gitu. Misalnya tepungnya segini, gulanya itu segini, itu hampir semua resep perbandingannya sebenarnya sama kalau diperhatikan gitu. Dari situ saya belajar kayak saya harus bikin sendiri gitu. Yang saya suka tuh Oke. harus saya bikin sendiri. Itu awalnya trial and error. Hmm. Akhirnya saya ambil kelas juga. Ambil kelas ambil kelas brownies juga pernah, ambil kelas kue lain juga pernah. Cuman untuk memastikan apakah yang saya eksperimenkan ini sudah sesuai jalurnya atau belum gitu. Karena apapun namanya itu yang saya bilang saya kasih makanan ke orang nih, saya takut banget ada apa-apa sama yang saya kasih gitu kan. Jadi ya itu, jadi trial and error dan belajar juga iya. Oke, itu berapa lama, Kak? Dan pasti kalau buat kue pasti kue itu banyak modalnya kan, Kak? Maksudnya kayak buat brownies itu Nah, pasti banyak sekali Nah, modalnya kan, ngomongin Kak? modal, Heeh. sebenarnya kenapa akhirnya saya menjual brownies saya itu karena suami saya tuh bilang, daripada kamu buang-buangin terus ini yang kamu beli bahannya, mending kamu coba Mhm. jualin gitu. Oke. Ya akhirnya mulai dari situ eh ya waktu awal sebenarnya kan kalau bikin itu nggak langsung banyak ya. Jadi Mhm. kalau dibilang modalnya besar untuk pertama kali bikin juga nggak sebesar itu gitu. Hmm. Cuman ya memang daripada nggak ada yang ngabisin, kita kan serumah cuma berdua ya, saya sama suami. Daripada nggak ada yang ngabisin, terus ini mau diapain gitu makanan ini, toh nggak kenapa-napa, kita pun udah coba gitu kan. Jadi ya udah mendingan dijual aja gitu, bisa diputar lagi untuk belajar gitu. Oke. Iya, oke. Saya tertarik nih, Kak. Itu dulu berapa lama prosesnya trial Berapa and error sampai Kakak dapat, oh ini sudah yang saya mau jual, ini sudah yang paling enak begitu. sampai sekarang sih sebenarnya trial Oke. and error itu masih sampai sekarang. Cuman kalau dari awal sampai ke jual itu Mhm. sekitar 2 atau 3 bulan. Lama ya, Kak. Lumayan lah ya. Ya, heeh, lama. Oke. Sampai akhirnya saya jual, terus kalau ditanya sampai berapa lama saya trial and error, sampai sekarang. Bener-bener sampai sekarang. Masih suka ganti-ganti resep gitu. Iya, Oh. karena gini, eh, ada bahan-bahan yang menurut kita suka nih satu merek bahan. Kita suka satu merek bahan. Ini kok Kenapa, loading ya Kak? di saya? Oke. Iya, loading. Kita Kenapa suka ya, Kak? sama satu bahan. Iya. Terus
itu benar-benar kita nggak bisa saklek saya akan pakai bahan ini terus gitu. Ternyata nggak bisa karena ada rasa yang berubah juga, ternyata bahan pabrikan Oke. itu ada yang berubah gitu. Jadi ya kita mesti sering-sering ngecek, mesti sering-sering coba, sering-sering ngecek. Dan kalau ketika itu sudah nggak sesuai sama yang kita mau, itu harus ganti. Dan ganti itu juga waktunya butuh proses kan, karena namanya ganti merek bahan itu biasanya rasanya akan beda. Jadi butuh penyesuaian lagi gitu. Oke, oke. Menarik, menarik sih, Kak. Oke, tadi kita udah banyak jelasin ya, Kakak udah banyak cerita soal bagaimana Kakak membangun The Brotos ini. Dan buat Ya, teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya punya pertanyaan ke Kak Dinda, langsung saja. Mungkin kalian mau tanya kapan giveaway atau kapan apa, langsung saja taruh di kolom komentar iya ya, biar nanti langsung nggak pernah dijawab ada giveaway. sama ownernya. Oke, Kak, kita langsung lagi ya, Kak. Ya, Soal kemarin tuh 3 bulan ya, Kak, prosesnya. ya, Dulu tuh sekitar berarti 3 bulan. tahun 2014 itu, wow, Ya, itu sudah lama juga ya, Kak. Sudah ya. berapa lama itu? Sudah 7 lumayan. tahun, 7 sekitar tahunan 7 ya, ya. Kak. Ya, Dulu tuh waktu awal-awal menjual, strateginya kayak gimana, Kak? Mungkin dulu belum ada Instagram kali ya, Kak? ya, ada, tapi Oh, kan sudah gini. ada ya? Jadi saya sampai lupa cerita. Jadi saya itu tinggalnya Mm-mm. dulu 2014 itu saya ikut suami di Buol. Oh, oke. Terus tempat tinggal kami tuh, aduh jauh sekali dari kota yang sinyal itu setengah mati. Jangankan buka Instagram, mau nelpon aja nggak bisa kan. Jadi nggak mungkin kita kita sama sekali nggak kepikiran untuk menjual secara online waktu itu. Hmm. Jadi kita mulainya dengan nitip di warung, di toko di sana gitu. Awalnya seperti itu. Terus Warungnya itu warung kios, ya, Kak? ya Kios, kios, kios. Oh, oke. kios, Kios. kios sama ini apa namanya kantin kantor ya, kantin Oh, oke, kantornya oke. suami, dibawa suami ke kantor Berat. gitu. Oh, berarti dulu browniesnya itu belum yang pakai packaging begitu ya, Kak? Belum, masih potongan. Jadi Oh, saya oke. jualnya itu satu box yang besar itu, kalau pernah lihat yang satu besar, kan itu jadi 16 potong ya. Oh, iya, ya. Satu box besar itu saya jualnya cuma 16 potong itu. Baru satu potong berapa tuh, Kak, dulu? Dulu, aduh, 5.000 kalau saya nggak salah. Wow, masih murah sekali ya, Kak, ya? Oh ya, betul-betul. Itu kayak jajanan-jajanan waktu saya sekolah juga ada brownies-brownies, titipan-titipan biasa kan, itu memang 5.000 sih, Kak. Ya segitu. Betul. Lanjut, lanjut, Kak, lanjut, Kak. Habis itu, Terus dari situ 2014, terus 2016 saya pindah ke sini kan. Saya mm, pindah ke Palu. Nah, pas pindah ke Palu awal-awal juga belum belum ini sih, belum online penjualannya. Cuman saya sering posting di akun pribadi saya oke. perjalanan tentang saya bikin brownies itu. Hmm, Terus kok teman-teman banyak yang mau mesan. mm, Tuh akhirnya ya udahlah saya coba bikin. Terus saya mm. bikin akun Instagram ini, The Brotos Kitchen ini, saya Oke. bikin nggak ada niatan untuk menjual dengan akun itu. Saya cuman Hmm, pengen bercerita tentang gimana proses saya produksi, saya trial and error, cerita saya dengan customer saya gitu. oke, Sama oke. sekali nggak ada niatan untuk menjual. Dan ternyata responnya luar biasa. Saya juga nggak nyangka sampai sekarang kayak gitu. Oke, Gitu. oke. Makanya Berarti memang tidak niat, Kak? Maksudnya tidak niat. nggak nggak niat sama sekali. Astaga. Iya, Masya Allah, memang rezeki berarti masya ya, Allah, Kak? iya, iya. Hmm. Makanya akun itu nggak ada satupun yang saya follow ya pakai akun itu. Iya, iya. Ini mohon maaf, ini sekalian saya minta maaf, bukannya kita sombong atau apa, tapi memang akun itu, iya karena beberapa kali ada yang minta itu sayang followersnya, mending buat endorse gitu kan. Aduh, itu Mm, akun sebenarnya bener-bener nggak pernah dibuka kalau nggak ada keperluan untuk membuka gitu. mm. Jadi kalau kita mau posting ya baru kita buka. Makanya di situ ada tulisan jangan apa tidak membalas Jangan DM DM. karena memang Iya. tidak pernah dibuka gitu.
unik juga ya kak, unik kak, serius serius. Oh berarti dulu kakak tidak benar-benar tidak niat ya, maksudnya kayak tidak niat Nggak jadikan berniat akun membesarkan, jualan. mungkin gitu ya, tidak Oh, berniat membesarkan. Kalau menjual ya itu tadi tujuannya mungkin saya bisa balikin minimal modalnya untuk saya belajar lagi gitu, meracik yang baru gitu. Tuh. oke, menarik kak, menarik. Aduh, saya sampai tidak sangka loh kak. Baru kali ini saya ketemu sama penjual yang tidak yang tidak berniat membesarkan, tidak mau balas DM. Wow, it's so unique kak. Dan Tapi itu keren loh kak. dianggap aneh sama sebagian orang sebenarnya. Tapi keren loh kak. Maksudnya dengan walaupun seperti itu ternyata masih rame juga ya kak. Berarti memang Ya cita rasanya alhamdulillah, top masya Allah, ternyata ya kak. alhamdulillah. Nah, saya penasaran nih kak. Ya, Lalu kan itu kakak di Buol kan, terus pindah ke ya, Palu. Berarti ya, yang di sana udah tidak jualan apa gimana kak? nggak jualan. Jadi Oh, oke, sejak kakak nggak pindah buka udah cabang atau apa gitu? nggak. Kita jadi Oke. saya pribadi tuh punya yaitu memang dari awal sudah takut ya namanya makanan gitu ya. Saya Hmm. merasa saya harus mengontrol apapun yang keluar dari dapur saya gitu. Makanya kenapa kita berusaha nggak, kalau memang nggak bisa, nggak sanggup buka cabang, tidak sanggup mengontrol reseller ya, reseller biasanya itu kita nggak dulu gitu. Karena Oke. kita pun ngerjain order yang dari dalam kota aja itu udah kewalahan Hmm. gitu. Oh, berarti memang di waktu kakak tinggalkan gua memang tidak buat toko gitu ya kak? Nggak, Oh, oke, menarik menarik sih kak. Ih, keren sih kak. Berarti memang kakak memastikan semua produknya ada Brotos Kitchen itu emang produk terbaik ya kak. Maksudnya tidak tidak insya Allah. mengejar tidak mengejar kuantitas ya kak, tapi mengejar kualitas ya kak. Ya, ya, sampai saat ini Hmm. kayak gitu. Mudah-mudahan seterusnya bisa kayak gitu. Amin amin. Berarti kalau buat teman-teman nih yang lagi nonton dan belum sempat beli ya kak, kayaknya harus beli deh. Soalnya memang kakak ini unik sekali dan saya yakin pasti browniesnya enak. Soalnya teman saya sudah pernah bilang kak, ada brownies enak, ada cookies enak juga. Soalnya saya kan suka cookies kan kak. Terus waktu itu belum sempat beli. Kemarin mau beli tapi close order ya sampai 14 Februari. Ya, ya, besok baru bikin. Nanti insya Allah Dila dikirimin. Iya, Ah, serius. insya Yes. Allah. Thank you kak, thank you ya. Aduh, alhamdulillah, bersyukur sekali saya. Oke kak, ini ada pertanyaan datang dari kolom komentar ya, dari Cerita Palu. Pak Broto sampai fokus ke The Brotos, itu berarti ninggalin kerjaannya demi bisnis ya? Cool. Oh oke, ini menarik kak, berarti Cerita Palu ini mungkin tahu ya kisah Kak Dinda sama Pak Brotos. Ya, ya. Oh, berarti sekarang suaminya meninggalkan pekerjaan untuk Enggak, fokus enggak. full time ya, Kak? Ya, tadinya gitu. Jadi Oke. suami saya itu tadinya, makanya akhirnya kita pindah ke Palu karena suami saya mau resign. Oke. Mau resign dari pekerjaannya. Oke, kita bangun ini sama-sama, gitu kan. Berjalan sampai 2018, terus gempa itu ya, gempa. Jadi proses resign itu Oke. ketahan di pusat, tapi suami saya udah saklek banget, dia nggak akan mau Lanjut. balik ke kantor gitu. Oke. Sampai akhirnya gempa. Oke. Sampai akhirnya gempa. Terus di situ kita ngerasa kayaknya ini nih. Ini ada rencana Allah yang kita nggak tahu apa, yang selama ini kita merasa kita harus nentang rencana ini, ternyata ini gitu. Ya nggak ini ya, nggak mau munafik juga, memang masa gempa itu memang sulit sekali. Rumah kita, rumah saya, rumah ibu saya itu hancur parah gitu kan. Dan kalau kita mau ngebangun itu dengan uang dari brownies aja, itu udah nggak mungkin gitu. Jadi itu di titik itu kita, oh kayaknya ini nih, kayaknya Allah memang menahan suami saya untuk nggak keluar sampai sini gitu. Akhirnya sejak gempa itu balik ke kantor lagi. Oh, oke. Oke, oke.
Berarti nggak jadi ya kak? Berarti sekarang tetap fokus kerja tapi tetap bantuin kakak ya di Ya, tetap tetap dari usaha ini. jauh, tetap konsultasi. Saya sampai sekarang juga tetap konsultasi kalau ada kayak kemarin ngeluarin hampers harus berapa jumlahnya gitu, berapa total Hmm. keuangan yang harus dikeluarkan, itu tetap tetap konsultasi. Terus bahan, masalah bahan juga tetap konsultasi. Oke, menarik kak. Tadi kan kita sempat singgung ya kak, kalau misalnya kakak tuh mengeluarkan brownies dan lain-lain itu pasti terbatas ya kak. Istilahnya Ya, cepat-cepatan kan kalau mau ya, rasain ya, browniesnya. Itu memang karena menjaga kualitas ya kak. Yang kedua ya, adalah tadi kakak bilang tim baru dikerjain sama tim kakak. ya. Saya penasaran kak, kira-kira berapa orang yang bantu kakak untuk Oke. menghandle Brotos Kitchen ini? Kita itu kalau semuanya lengkap berlima. Berlima itu dibagi tugasnya praproduksi yang sebelum produksi, terus produksi sama post produksi. Yang praproduksi itu ada ibu saya. Ibu saya itu memastikan apa yang saya butuhkan besok itu udah ada kemasannya, udah jumlahnya berapa gitu. Kemasannya jumlahnya berapa, cetakan yang harus disiapkan untuk besok itu berapa. Itu ibu saya yang memastikan semuanya udah siap. Itu Wow. praproduksinya. Terus pas produksi itu harusnya saya sama suami saya berdua. Hmm. Tuh, kalau suami saya lagi di Palu ya berdua itu, kalau enggak ya sendiri produksinya. Terus post produksi itu ada 2 orang, yang satu bagian membersihkan, bersihin cetakan, memastikan ruangan itu bersih gitu. Itu sama satu lagi, satu orang kurir yang ngantar pesanan. Oke. Sedikit sekali ya, Kak? Ya, Wow, berarti sedikit sekali. semuanya dihandle berlima aja, Kak? Ya, berlima. Wow. Wow, keren sih, keren sih. Jadi mulai Mudah-mudahan dari, depannya bisa buka, bisa nambah lagi gitu ya. betul-betul, Kak. Berarti dari semua buat, berarti kalau misalnya desain-desain di Instagram itu siapa yang buat, Kak? Ah ya, Oh, oke, oke. Berarti kakak yang handle sendiri ya Instagramnya, tidak ada tim iya. marketing dan lain-lain. Oh, kebetulan kakak suka fotografi ya. Berarti yang Iya, foto-foto, kalau desain. kalau Instagram saya yang handle, tapi Hmm. kalau misalkan menjawab ini yang di WA, itu siapa yang lagi available sebenarnya. Siapa yang lagi available untuk menjawab gitu, nggak harus selalu saya. Oke. Berarti Kak, aduh ini keren banget dan langsung banyak sekali pertanyaanku Kak. Ayo tanya ini. Lima, lima, lima tim yang buat biasa satu hari itu berapa orderan Kak? Paling paling minimal masuk Maksimalnya 40 brownies. Maksimal ya, ini paling banyak per hari. 40 brownies. Ya, per hari 40 brownies sama 18 cookies. 18 Itu cookies. Oke. 18 cookies, 40 brownies. Itu sudah maksimal tidak boleh tambah lagi. Nggak boleh tambah lagi. Oh, oke. Aduh, Ya, serius Kak. Oke. kalau dengan tim yang itu udah maksimalnya segitu. Tapi kalau kayak Lebaran, kayak Natal itu kan kita ngeluarin ini ya, ngeluarin hampers itu bisa 50 sampai 100 paketnya. Oke. Itu 50 per sampai hari 100 Kak. paket. Enggak, bukan per hari. Itu kayak Per pre-order begitu hari ya Kak? ngambil. Iya, Oh. pre-order. Jadi Hmm. hari misalnya kan Natal 25 Desember itu di 25, di 23 24 itu jumlahnya sekitar 50 sampai 100 gitu. Oke, oke. Ih, menarik sih Kak, menarik. Berarti memang dari semua buat adonan dan lain-lain itu berarti kakak semua ya yang urusin. Ya, betul. Oke, itu biasa pengerjaan untuk 48 brownies sama berapa tadi 16 cookies ya Kak? 40 sampai 16 ya. Iya, itu berarti dalam satu hari bisa berapa lama Kak sampai semuanya jadi? Sampai semuanya selesai itu target kita jam 2 siang. Jam Hmm. 2 siang itu udah selesai. Jam 3 baru kita pengantaran sama pengambilan. Nah, ini kenapa sekalian saya jelasin kenapa nggak bisa diambil lebih cepat gitu. Iya. Pesanan-pesanan ini nggak bisa diambil lebih cepat karena 1 jam terakhir itu tuh kita harus memastikan semuanya itu benar. Semua pesanan yang masuk itu memang sudah sesuai dengan yang dibuat gitu.
jangan sampai keluar dari sini salah. Itu pun masih kadang suka tertukar gitu. Makanya Oke, kita oke. kalau bisa jangan diambil lebih cepat karena kita butuh waktu untuk menyiapkan itu. Oke, Jadi berarti buat kita yang lagi mulainya dari nonton, mm-mm. Heeh. Berarti Kita buat yang lagi mulainya nonton dari kalau mau jam pesan ya, jangan buru-buru ya kak ya. ya betul. Kita Hmm. pemesanannya H-1, pengambilannya jam 3 sampai jam 5 sore. Oke. Tadi kakak mau ngomong apa kak? Sorry kepotong. Kalau tadi Dila nanyanya berapa lama pembuatannya ya? Mm-mm. Berapa lama proses pembuatannya? Itu dari kita mulai kerja itu jam 7, Mm-mm. jam 7 pagi. 7 ya, jam 7 pagi, istirahat jam 12 ya, istirahat makan sholat sampai jam 2 siang itu baru selesai. Lumayan lama juga ya kak ya. Mm-mm. Panjang ya prosesnya. Mantap Ya. kak. Ini ada yang sapa-sapa nih kak di kolom komentar. Asik. Ada dari Adetania 8910. Duh kok telat saya. Ada Farah Mangun juga. Halo Bu Broto. Halo Ada Bu semua Farah. dan Dila sendiri. Wow, keren. Hai semuanya yang baru bergabung. Welcome di Dila Talk. Kalau misalnya punya pertanyaan langsung saja klik di kolom komentar atau mungkin di sini ya question box-nya biar nanti langsung dijawab sama Kak Dinda. Ada dari Yudi Brata juga. Halo, halo Kak Yudit. Ya itu suami saya. Oh, tadi. Oh iya tadi disebut disebut ya Kak. Halo Kak Yudit. Itu lagi ngobrol malah Pak Broto apa kabar? Biasa Kak, biasa kalau di Last Talk itu jadi tempat reuni memang Kak, pertemuan Iya. ya. Oke, silakan lanjut reuninya teman-teman, kakak-kakak. Kita lanjut ngobrol lagi ya Kak Dinda. Yuk. Oke, jadi tadi kan sempat bilang kalau misalnya itu hanya dikerjain sama 5 tim ya Kak. Ya. 5 tim itu chaos enggak sih Kak? Maksudnya kayak kacau enggak sih Kak 5 tim? Aduh, alhamdulillah banget, alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah ada kacau. Maksudnya pernah kejadian misalnya kurir saya nggak sengaja jatuhin brownies gitu ya, Oh, oke. jatuhin dalam arti terbalik gitu posisinya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa tertangani sih. Sampai saat ini nggak ada, nggak ada apa-apa. Oh, oke. Cuman mungkin sama yang dulu pernah. Jadi kan kita beberapa kali ganti ya, beberapa kali ganti orang. Yang dulu-dulu sih pernah, kalau yang sekarang alhamdulillah aman. Oke, keren sih Kak. Berarti emang main team ya Kak. Ring satunya memang mantep ya. Berarti cuma itu saja. Kakak tidak niat ini Kak tambah tambah apa namanya? Tambah member untuk bantu-bantu Niat, atau niat banget. Jadi ini sekarang itu rumah produksi kami itu di rumah orang tua saya, hmm. gitu kan. Terus rencana kita itu memindahkan itu ke rumah saya, memindahkan rumah produksi itu ke rumah saya. Cuman habis itu terkendala COVID, jadi sebenarnya ruangannya sudah ada, cuman belum selesai diperbaiki, terkendala COVID. Kita nggak berani masukin tukang ke dalam rumah juga. Terus selain karena kita nggak berani masukin orang, kita sendiri juga harus mengatur prioritas ya selama pandemi ini, yang mana yang harus didahulukan. Akhirnya jangan dulu pindah rumah produksi itu. Nah rencananya kalau nanti rumah produksi itu udah pindah, rencananya saya pengen cari orang lagi. Oke. Tuh. Keren. Mungkin ini untuk ini ya Kak, pejuang small business. Mungkin banyak juga teman-teman yang lagi nonton ini. Dia juga buat usaha-usaha kecil, misalnya dalam bentuk dessert kan, snack-snack. Karena sekarang juga sudah lumayan banyak ya Kak, snack-snack di Palu. Ada puding, ada apa gitu kan. Dessert box. Dessert box. Ada banyak kan Kak yang sudah dibuat di Palu. Nah itu kira-kira menurut Kakak untuk small business, cara mereka untuk bisa setidaknya punya apa ya Kak, orderan yang tetap per hari itu bagaimana ya Kak? Gak ada cara lain selain mempertahankan kualitas sih menurut saya. Gitu, selain mempertahankan kualitas, karena orang datang itu bukan karena apa, karena memang kualitas yang kita tawarkan itu apa. Dan kualitas ini nggak cuma masalah produk ya, nggak cuma masalah produk, tapi mulai dari pelayanan ketika orang memesan gitu via WA, bagaimana kita menyapa,
bagaimana kita menjawab WA-nya gitu, terus produknya sendiri, terus after sales-nya misalnya sudah keluar dari rumah produksi ternyata rasanya kok nggak enak gitu, dan dia menyampaikan ada customer yang seperti itu, dan kita nggak bisa membiarkan ya memang gitu nggak bisa. Jadi ada after salesnya, oh kenapa, apa yang kurang gitu. Kalau memang yang dia rasa kurang itu tentang selera, ya kita bisa jawab kita belum bisa membantu di bagian itu gitu, tapi kita juga terima kasih karena dia sudah memberi masukan gitu kan. Nah menurut saya ya itu yang bisa bisa membuat bertahan itu kualitas produk, Kualitas. kualitas pelayanan. Oke, baik. Ini semakin ramai ya di kolom komentar ya, Kak. Ini ada yang Ada jawab ngobrol ya. popcorn juga. Oh yes, popcorn ini kayaknya penjual popcorn juga nih ya, Kak. Terus ada kayaknya ini dari tadi masih reuni ya mereka ya, Kakak ya. Oke. Berarti kualitas memang penting sekali ya, Kak. Tapi saya penasaran nih, Kak. Kira-kira untuk small Ya, business yang mungkin belum mampu untuk buat desain belum mampu untuk buat desain produk ya, Kak. Maksudnya apa ya? ya, oke. Packagingnya. Ya, Packagingnya ya. menurut Kakak penting nggak sih? Seberapa berpengaruh packaging yang bagus itu terhadap penjualan, Kak? Kalau saya mulailah dulu dari isinya. Mulailah dulu dari Hmm. isinya. Nggak apa-apa. Waktu kita mulai itu yang saya bilang jual per 16 potong, itu kita jualnya dibungkus plastik, apa plastik OPP, kayak plastik undangan yang buat kue gitu loh, yang plastik untuk donat. Oh iya, iya. Itu karena memang biaya produksinya ya memang kecil kan, kecil sekali. Kita juga nggak punya uang banyak untuk menyiapkan kemasan gitu. Jadi menurut Hmm. saya memang penting, kemasan itu penting. Bagaimana kita mengemas itu orang akan melihat, tentu ya, karena mau dibilang jangan jangan ngejudge dari covernya gitu, tapi memang itu yang terlihat. Memang kita nggak bisa pungkiri kemasan itu penting, tapi kalau baru mulai memang sebaiknya isinya dulu gitu. Isinya, dan ceritakan ke customer bahwa isinya itu apa Hmm. gitu. Makanya saya selalu ngasih saran kalau yang baru mau mulai itu apa yang disuka dan apa yang bisa dibikin. Oke. Jangan melihat orang bikin A, kita bikin A lagi rame nih gitu. Tapi sebenarnya kita nggak suka dan kita nggak bisa bikinnya gitu. Jangan Berarti memaksakan seperti itu. tergantung kita sukanya apa ya, Kak ya? Karena Ya mungkin betul. kalau nggak disuka juga nggak bisa lanjut karena Iya habis betul, nggak setengah-setengah, bisa susah. berkembang di situ aja. Apalagi kalau resepnya nggak bukan apa ya, resepnya itu terus gitu ya, pakemnya itu terus, dan tidak ada modifikasi, nggak ada apa, itu agak sulit memang. Hmm. Keren-keren juga. Berarti selama ini memang kakak fokusnya untuk menjaga kualitas ya, kak, kualitas Iya browniesnya, kualitas betul. cookiesnya. Berarti untuk packaging dan promoting itu belakangan ya, kak, yang penting dulu Iya rasanya. betul Oke, betul. menarik Ini menarik sih, dalamnya kak. dulu. Karena sekarang itu banyak sekali yang saya perhatikan ya, kak, banyak sekali itu small business itu fokusnya ke marketingnya, jadi kayak pemasaran terus, Iya tapi kurang mengembangkan cita iya rasanya, kak. Jadi mungkin pertama kali laku, awal-awal laku mungkin seminggu 2 minggu laku, tapi ya mungkin itu itu setelah mereka beli, mereka tidak kembali lagi untuk beli itu yang itu paling ya, kak. kelihatan kan di situ ya, jumlah tiba-tiba jadi sepi gitu, ada apa. Iya. Oke, ini berhubungan nih kak sama pertanyaan dari yang Oke. baru masuk, Setiawati Fadila. Katanya kak, saya ketinggalan percakapannya, perjalanan berbisnis dan bisa konsisten gimana tuh kak? Konsisten mungkin dalam hal konsisten rasanya dan konsisten dengan mungkin strategi yang kakak buat ya, misalnya tidak membuka banyak orderan di setiap harinya mungkin. Gimana caranya bisa konsisten? Mm-mm. Mungkin komitmennya ya yang diperkuat ya, maksudnya komitmen komitmen ke pelanggan. Ketika saya tuh berkomitmen, ketika saya sudah membuka pintu The Brotos Kitchen ini untuk umum, saya punya tanggung jawab yang besar. Saya punya tanggung jawab yang besar untuk memaintain mereka gitu, untuk mungkin tidak secara langsung mengajak ayo beli di saya gitu, ayo beli di saya, tapi gimana caranya supaya mereka tidak kecewa. Oke. Mulai dari hal yang kecil. Kalau kita libur, kita selalu umumin kalau kita libur. Sebisa mungkin kita selalu umumin
Kalau kita libur karena apapun namanya, kalau libur itu kan pasti ada tujuannya ya apa. Dan kita nggak mau kalau pas libur ada yang WA terus kita nggak bales-bales dan kita nggak umumin kalau kita libur gitu. Itu anti banget. Mudah-mudahan kita nggak pernah kayak gitu kayak gitu. Komitmennya harus diperkuat bahwa kita ya mau nggak mau melayani orang memang. Itu ketika dibuka Oke, untuk umum kita harus bertanggung jawab. oke. Ini mungkin ada yang sorry buat yang sudah bertanya tapi kayaknya saya skip deh. Ini dari Nadia ya kak. Bu Broto pernah ndak besok itu orderan banyak tapi ndak mood produksi hari H. Bagaimana cara mengatasinya? Dan ini juga nih kak dari Ingrid Tan. Mau Ya, tanya apa kesusahannya dalam hadapi pesanan? Mungkin kurang lebih sama ya kak ya. apa kesusahannya dalam hadapi pesanan? Kalau bikin pesanannya mungkin nggak terlalu sulit ya, menghadapi customernya yang kadang bikin saya agak kesulitan mengerjakan pesanan gitu. Biasanya ada yang kita udah pakemnya kayak gini, 3 toppingnya, terus mintanya bisa nggak mbak ini 4 gitu, bisa nggak Oke nih oke. 5 gitu kan. Membaca itu aja itu sebenarnya kan udah memang nggak jengkel sih, cuman ini kita kayak gini gitu, udah kayak gini. Terus kita kan udah H-1 tuh, udah sering kali bilang kalau pemesanan itu H-1. Terus tiba-tiba di hari H ada yang bisa nggak saya mau pesan banyak nih gitu, bisa nggak saya hari ini masukin selipin gitu, soalnya saya mesen banyak selalu gitu. Terus kita yang nggak bisa, memang nggak bisa ya, kesulitan seperti itu sih. Kalau kalau dalam proses pembuatan alhamdulillah nggak pernah ada kendala. Hmm, oke oke. Tapi Kesulitannya kalau menghadapi misalnya kakak ya, kan ada pepatah ya kak, jangan pernah menolak rezeki ya kak. ya. Kalau misalnya seperti itu kakak ada ketakutan nggak misalnya kayak menolak rezeki atau bagaimana? Ya, kita mesti balik lagi ya, rezeki itu apa sebenarnya gitu. Mm-mm. Apakah hanya masalah uang yang masuk dari orderan ini atau bagaimana? Kalau menurut saya, dengan saya membatasi, saya menjaga saya dan tim saya itu tetap sehat gitu sebenarnya. Jadi dan menurut kita itu rezeki yang luar biasa gitu. Mungkin kita kehilangan uang tapi ada kesehatan yang kita punya gitu. Oke, berarti diseimbangkan ya kak antara Iya, kerja dan betul. juga Betul. mungkin supaya tidak terlalu sibuk, tidak terlalu capek ya Ya, tentunya ya. betul. Oke, mungkin dan saya rasa juga pasti customernya mengerti ya kak. Soalnya mungkin apalagi fans Mudah-mudahan. beratnya pasti mereka tahu buat enak gitu kan kak. Dan ini nih kak, saya punya satu pertanyaan nih kak ya. Ya, Teman-teman saya tuh pernah bilang kak kalau misalnya The Brotos Kitchen itu enak sekali, tapi untuk harga iya. orang Palu itu katanya lumayan pricey. Itu bagaimana kak? Ya. Eh, ya sebenarnya pricey atau tidak itu memang tergantung dari apa yang bikin dia pricey kan Tergantung. gitu ya. Ya betul betul. Dan memang kita Tergantung juga orangnya ya berusaha kak. mengerti. Ya, kita juga berusaha mengerti, nggak semua orang bisa memahami kalau kita bilang bahan kita tuh kualitasnya terbaik gitu. Orang itu nggak semua orang bisa memahami kalimat itu gitu, nggak semua orang bisa memahami itu. Jadi kalau kita sih sejauh ini benar-benar nggak bisa. Kita mengerti sama orang-orang yang bilang ini terlalu tinggi, tapi kita juga nggak bisa memahami bahwa kita harus menurunkan untuk jadi lebih murah gitu. Oke. Tuh. Berarti kakak sudah yakin sama segmentasi pasar dari The Brutus Kitchen ya kak, tanpa harus takut dengan menurunkan supaya laku. Biasa kan ada yang Iya, kayak gitu ya kak. Sampai iya, mungkin juga berpengaruh juga sih ya kak, kalau misalnya harus diturunkan pasti bahannya jadi beda, pasti rasanya jadi iya, beda ya kak. betul, betul, rasanya beda kan, rasanya beda. Oke oke. Dan saya nggak Berarti berani. misalnya ada yang bilang pricey ya mungkin caranya kakak menjelaskan dengan cara Ya, bahannya dan lain-lainnya kak. Oke. iya, Oke, keren sih Kak. Dan ini saya penasaran sih Kak, karena kita tinggal di Palu, ya, yang iya. mungkin saat ini kan orang-orang Palu mungkin apa ya Kak, mungkin suka barang-barang yang mahal, barang-barang yang murah tapi kualitasnya bagus. Oke. Kira-kira bagaimana Kakak memasarkan
Brotos Kitchen ini ke semua orang gitu Kak. Saya penasaran sih dengan mungkin harga yang mungkin lumayan tinggi dari rata-ratanya orang Palu. Maksudnya bukan bilang orang Palu tidak mampu beli ya Kak, tapi mungkin Ya, untuk brownies dan lain-lain yang ada orang-orang dessert-dessert yang memang ya, itu ya. bagaimana Kak? Gimana ya? Untuk saya jadi bingung. Jadi kita tuh ada option harga juga sebenarnya kan, tapi bukan option kualitas ya, option harga dari 70.000 sampai 175.000 gitu. Itu semua sebenarnya sama, bahannya sama semua, bedanya di topping. Bedanya di jumlah topping, terus besarnya itu berbeda-beda. Dan kita nggak bisa juga gimana ya, kita cuman bisa bilang yang terendah yang kita punya itu hanya ini gitu, yang harga 70.000 ini kalau untuk brownies gitu. Sempat juga kemarin ada yang nanya, Kak nggak ada size Oke. kecil karena baru coba gitu kan untuk tester. Itu kita beneran nggak punya, jadi memang ya segitu, emang harganya segitu gitu. Cuman kita selalu bilang bahwa kita nggak pernah main-main sama kualitas, itu nggak pernah main-main. Kalau memang harus pakai bahan yang kurang bagus atau dengan pekerjaan yang asal-asalan, kita mending nggak jualan gitu. Jadi ya paling menyampaikannya hanya seperti itu gitu, harganya seperti ini, apa yang didapat dari harga segini itu mungkin bisa dirasain juga dari gimana kita welcome orang ketika memesan gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan pas dirasain juga bisa, oh iya ternyata ini yang bikin Worth it harganya itu gitu ya Kak. segini gitu ya. Oke. Tadi kita sempat singgung nih Kak, soal Ya, banyak sekali sudah dessert-dessert di Palu, dessert box, ada puding, ada banyak deh pokoknya kayak brownies juga pisang-pisang banyak. roll dan lain-lain, brownies juga Ya, banyak. Terus ya, mungkin untuk The Brotos Kitchen ini sama yang kayak ini ya Kak, ada juga brownies yang mungkin sudah terkenal di Makassar, di mana kan Kak, brownies A namanya itu. brownies apa kak? Penasaran Oh oke, okay. brownies Brownies A, A. iya. Oh iya. Iya, benar-benar ya. Iya ya. Oke, itu menurut kakak prospek dessert atau mungkin prospek makanan-makanan makanan apa ya sih namanya kak golongannya kalau itu brownies dan Dessert, lain-lain itu makanan masuk ringan dessert ya. ya? Makanan ringan. Iya. Iya, makanan ringan ya kak. Prospeknya makanan ringan di Palu kak. Apa siapa tahu mungkin ada yang lagi nonton dan penasaran. Kayaknya saya mau buat juga deh, misalnya apa gitu kan? Sangat bagus ya sebenarnya prospeknya kalau buat dessert di Palu gitu. Karena rata-rata saya lihat yang jual dessert pun tuh rame-rame aja gitu. Memang memang banyak pemakan dessert itu banyak. Dan mulai dari anak-anak kan sampai orang tua juga bisa makan dessert. Jadi kalau menurut saya kalau mau coba, ayo gitu. Ini tuh masih terbuka luas banget prospeknya, masih masih banyak yang bisa dieksplor. Walaupun misalnya banyak yang jual brownies, banyak yang jual dessert box gitu. Jangan takut untuk ini udah jual, nanti saya jual lagi gitu gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya pun tuh pribadi seneng banget karena banyak yang jual brownies. Oke. Iya, yang pertama karena saya jadi bisa jajan gitu. Karena memang saya suka, saya makan, saya makan brownies, jadi saya suka jajan. Wah, ada yang jual brownies, mau coba gitu. Terus yang kedua, itu justru jadi motivasi saya untuk memperbaiki apa yang harus saya perbaiki gitu. Jadi kalau menurut saya prospeknya masih masih terbuka luas banget kalau mau mulai di dessert. Oke. Berarti buat yang lagi nonton siapa tahu mau buka, boleh langsung saja Nah, ya kayaknya kak. Yang penting iya mungkin serius, langsung. konsisten dan apa ya Iya tidak betul. panas-panas, maksudnya panas-panas apa gitu. Betul. Awal-awal mau, lama-lama aduh down. Ya, apalagi Saya kalau mau udah nggak tanya ada juga mood, nih kak. udah turun. Ya, Ini kak, saya mau tanya kira kalau misalnya pembelinya The Brothers Kitchen itu katanya ada yang dari luar juga ya kak, dari luar kota iya gitu. betul. Betul. Rame juga ya kak dari luar kota ya kak. Eh, Alhamdulillah rame. Oke. Kakak sempat kepikiran nggak sih Kak untuk buka cabang misalnya di mana luar kota yang rame atau bagaimana supaya membesarkan nama The Brothers Kitchen ini Kak? Ya, oke. Kalau keinginan itu pasti ada ya, keinginan Mm-mm. keinginan membesarkan ini.
membesarkan aja juga pasti ada keinginannya. Terus apalagi sampai bisa buka cabang di mana-mana itu keinginannya ada. Cuman ya balik lagi sebenarnya kita goalsnya apa sih gitu. Kita goalsnya apakah memang goals kita itu untuk menjadi terkenal di seluruh Indonesia gitu, atau sebenarnya kita cuma pengen bikin yang terbaik aja gitu, cuma pengen ngasih yang terbaik itu seperti ini gitu. Itu kalau sekarang ya kalau keinginan ada, cuman untuk kesana kayaknya masih masih jauh. Oke, saya tertarik sama kata-kata kakak tadi, goalsnya apa? Soalnya memang Ya, banyak sih kak orang-orang tuh yang mungkin menjalani hidup tanpa tujuan akhir kan kak. Kalau kalau kakak sendiri sebenarnya goalsnya apa sih kak? Saya penasaran. goalsnya The Brothers Kitchen atau goalsnya saya? Goalsnya The Brothers Kitchen ya. The Goalsnya The Brothers Brothers Kitchen Kitchen mungkin. itu cuman pengen memberikan dessert yang terbaik gitu. Bahwa di Palu itu ada dessert dengan bahan yang kualitasnya baik dan mudah-mudahan cocok gitu ya. Ya ini kita hanya menawarkan ini yang terbaik, yang kita bisa gitu. Goalsnya hanya itu. Terus ya mudah-mudahan dengan kita memberikan yang terbaik itu harapannya bisa dikenang, bahwa di Palu tuh ada brownies yang enak loh gitu. Enak kali ya mungkin ya, atau ada brownies yang nggak enak gitu. Enak kok kak, enak kak. Pasti enak. Saya saja lihat saja walaupun dari Instagram, saya sudah yakin itu enak kak. Aduh. Oke kak. Tapi saya menarik sih kak. Saya mau tarik ulang kak ke belakang ya. Ya, Waktu awal-awal kakak buat brownies ini, pernah nggak sih kak kayak tidak dapat orderan satu hari? pernah dong, pernah Oh pernah ya. banget. Oke. Pernah. Justru yang paling sering itu pas pandemi ini. Oke. Iya, pernah bener-bener gak ada orderan yang masuk gitu. Dan kita juga bisa mengerti ya, itu yang tadi saya bilang bahwa pandemi ini benar-benar mengajarkan kita prioritasnya di mana gitu. Apa yang harus kita prioritaskan. Mungkin memakan dessert di saat ini bukan jadi prioritas gitu. Jadi iya, pernah. Dan ada waktu-waktu tertentu ketika orderan itu nol gitu, nggak ada, saya tetap bikin sedikit untuk dijual di stok lebihan. Ada juga waktu nol dan saya memilih untuk kayaknya saya stop dulu. Saya istirahat, saya cobain, saya bikin untuk saya sendiri, untuk apa namanya, untuk cek konsistensinya segala macam gitu. Ada waktu Oke. itu. Oke, berarti emang mungkin memang walaupun seenak bagaimana tergantung lagi ya kak Ya, kondisi, betul. Pasti situasi gitu ya. ada lah turunnya itu pasti. Cuman gimana jangan sampai menyerah ketika turun itu. Ini dari cerita Palu, kalau diundang Step dan Dila pasti enak. Kak siapa Dila pas sepertinya masalah Laura Brownies. Iya oleh kak, belum sempat saya rasa leh. Insya Allah Kode besok lagi. saya kirimin. Serius kak. Betulan coba Oh, insya Allah. alhamdulillah ya. Aduh, saya ini masih kode-kode terus saya ini. Oke, kita lanjut lagi ya kak. Ya. Itu jadi pas kondisi tidak ada pesanan, tidak ada orderan itu strateginya bagaimana kak? Untuk The Brothers Kitchen bisa langsung diminati lagi itu. Ya, itu tetap tetap bikin untuk diposting. Tetap bikin untuk diposting lebihannya bahwa kita tetap produksi ini lebihannya seperti ini gitu. Dan alhamdulillah lebihan itu habis terus tetap bercerita di Instagram bahwa kami pun juga mengalami hari-hari yang berat gitu, hari-hari yang berat karena pandemi. Terus bercerita tentang seperti apa aktivitas kami, tetap berjalan seperti biasa gitu. Mungkin cuman intensitas postingnya lebih sering ketika nggak ada orderan karena memang kan waktunya agak lebih lowong ya, lebih banyak waktu untuk bercerita, untuk buka tanya jawab gitu. Itu sebenarnya menurut saya salah satu strategi untuk orang tuh tetap The Brothers Kitchen tuh tetap ada gitu. Jangan sampai udah orderan nggak ada, kitanya juga nggak Callingnya juga ngapa-ngapain nggak ada. gitu. Iya, nggak ada aktivitas juga, orang jangan-jangan libur nih gitu kan. Kita tetap Oke, tetap menarik. ini sih, tetap ngobrol sama customer. Oke. Oke kak, saya mau tanya kak, ini kan dari sini kelihatan ya kak, ada foto-foto di belakang kakak Oh, itu, ada foto-foto keluarga lucu. iya sih. Eh, itu ada anaknya ya kak.
Saya bayi belum ya. punya anak, alhamdulillah. Ini yang mana ini? Oh iya. Ini ponakan saya dan Pak Oh Broto. oke. Oke. Oke, keren sih Kak. Saya mau nanya nih Kak, kalau ini Ya, kan berarti masih menikmati waktu berdua ya Kak ya? ya, Masih menikmati pacaran waktu, terus ya. waktu berdua, pacaran terus ya Kak? Berarti Pacaran Kakak terus. juga fokus bisnis dan Pak Broto juga fokus kerja. Saya penasaran nih Kak, ini kan lagi edisi Valentine ya Kak. Iya. Bagaimana, maksudnya mungkin apa ya, seperti pasangan saling mendukung apa ya, jawab pekerjaan masing-masing itu bagaimana kalau dalam hubungan kakak dengan Pak Broto? Apakah mungkin saling support atau bagaimana begitu? Mm. Kalau selama ini yang kita selalu ingetin ya satu sama lain itu ikhlaskan saya untuk bekerja, saya juga ikhlaskan suami saya untuk bekerja karena kita kan beda kota kerjanya. LDR ya kak ya? Ya betul. Jadi ikhlaskan saya karena itu berasa berasa ada masa-masanya juga kita juga sama-sama saling mengikat. Kenapa sih kok jauh gitu? Kenapa jangan jangan jauh-jauh di sini aja gitu? Sama juga suami saya juga, kerja terus gitu, Oke ngapain? oke. Kayak gitu-gitu kan. Itu ternyata memang menghambat walaupun jauh ya. Walaupun jauh itu menghambat terus ngaruhnya ke orderan memang agak menurun gitu karena mungkin mood kita kelihatan di situ kan, kelihatan nggak konsen gitu. Jadi ya itu ikhlaskan saya bekerja, ikhlaskan suami saya bekerja, terus insya Allah ini akan berjalan biasa. Maksudnya nggak ada ketika ada suami sayanya nggak bisa nemenin sama sekali. Begitu juga dia ketika saya ke sana juga nggak ada waktu yang kita nggak bisa sama-sama sama sekali gitu. Itu Oke, oke. aja. Berarti mungkin kuncinya adalah saling mendukung dan saling Ya, mengikhlaskan ya kak. betul. Nah, ini jadi pelajaran juga nih buat saya kak ya. Cari Oke, suami yang mendukung. amin, insya Allah kak. Iya. Astagfirullah, saya merasa ini ya kak ilegal Karena pernah bicara ada yang ini. nanyain apa ya waktu itu pilih suami yang mendukung karir atau apa gitu terus Iya iya, itu kenapa memang pilih jadi tuh masalah-masalah iya masalah-masalah milenial zaman sekarang ya kak. itu bukan pilihan sih. Betul betul. Iya itu kayak keharusan ya kak ya. Kakak saya sempat ini ya kak, sempat lihat packagingnya The Brotos Kitchen itu apa sih, full of Box happiness, full of sweet love, a sweet love, bener nggak sih? a box full with Lupa. sweet loves. A Apa box sih? full of sweet love ya. Ya, the box full with sweet love ya kak. Itu maksudnya A apa box sebenarnya full kak? of sweet love, jadi ini yang bikin logonya itu desainer yang bekerja sama dengan kami, kebetulan kakak ipar saya. Oh oke. Dulu kita pernah kerja sama juga, waktu itu bikin aksesoris gitu kan. Jadi dia tahu banget gimana saya bekerja itu karena dulu partnernya ya saya, kita berdua. Gitu dia tahu banget. Saya cuman bilang waktu itu saya mau ganti logo. Tadinya kan bukan ini ya, logonya cuman The Brotos Kitchen biasa. Terus saya mau ganti logo. Terus saya cuman minta logonya sederhana, terus warnanya ini gitu. Udah, saya cuman keluarin brief seperti itu, terus tiba-tiba datangnya kayak gitu. Datangnya seperti yang sekarang. Oh ini kok bagus banget. Terus dia bilang, ya ini yang dia rasain dari kerjaan kita, dari apa yang kita kasih itu seperti ini. Karena itu ada logo apa gambar hati di dalam kotaknya juga, kelihatan nggak sih? Iya iya, kelihatan kak. Itu juga yang menjelaskan a box full of sweet love-nya itu ceritanya. Oke oke. Karena menurut dia kita memberikan cinta kita di dalam satu kotak ini. Tuh. Betul betul kak. Pas banget ya Valentine. Pas banget edisi Valentine. Oke kak, saya mau ini keren banget sih kak. Mungkin pertanyaan terakhir atau mungkin kedua dari terakhir karena ini sekarang udah 52 menitan nih kak kita live karena memang Oh keranjang oke. Instagramnya Oh, bakalan end. oke. Gimana? Ini kak, tadi kakak sempat sebut kalau misalnya ibu kakak bantuin di awal Ya, di ya, post produksi ya kak, pra ya. produksi. Oke, ya, Terus tadi kakak-kakak yang bantu desainnya, terus suami kakak bantu ya, di produksi. Berarti ini ya, kakak ini adalah orang yang apa ya, disupport banget ya kak sama keluarga ya kak. ya,
Iya, dari awal alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang menguatkan saya juga itu. Kadang kalau udah mulai aduh males nih ngapa-ngapain gitu. Ingatnya itu sih, supportnya besar sekali. Berarti bantuan keluarga, support sistemnya berarti kuat banget ya Kak, sampai bantuin. Alhamdulillah. Sampai tadi katanya ibunya detail-detailnya apa aja yang dipersiapkan ya Kak. Iya, iya. Wow, that's amazing. Keren sih Kak. Oke, mungkin untuk last ya Kak sebelum kita end. Ya, Soalnya ini aduh saya pengen banget sih lanjut ngobrol sama Kakak, cuman kita karena terbatas waktu. Mungkin oke. saya mau kasih kesempatan untuk Kak Dinda sampaikan apa yang mungkin belum sempat tersampaikan selama kita live tadi ke teman-teman Apa yang ya? lagi nonton. Teman-teman yang lagi nonton, halo semuanya. Mungkin spesifik untuk teman-teman yang baru mau mulai aja ya. Baru mau mulai usaha kecil kayak gini. Jangan takut sama nama-nama yang udah besar. Yang penting kalian tahu apa yang kalian buat, gitu. Jangan takut, kalian tahu apa yang kalian buat, kalian bisa pertanggungjawabkan apa yang kalian buat, jangan takut. Terus jangan cari yang tidak ada gitu. Biasanya baru mau mulai, modalnya nggak ada, modalnya gede. Jangan cari yang tidak ada, pakai yang ada. Kalau memang modalnya punya kecil ya bikin sedikit gitu. Itu aja sih untuk yang memulai, jangan takut untuk memulai. Ya, thank you Kak, that's so powerful. Saya juga sampai kayak keren banget sih, saya juga sempat mau buat, cuman kayak maju mundur karena banyak sekali mungkin pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan ya kayak. Mungkin jalan Mungkin ada jalan kegiatan aja. lain juga mungkin. Betul Ada betul. kesibukan lain. Oke, thank you ya Kak Dinda sudah mau gabung dan mungkin yang Sama-sama, sudah saya yang nonton. makasih. Buat yang udah nonton, terima kasih. Yes, buat yang sudah nonton terima kasih sudah menonton 1 jam ya, sampai 1 jam kita Sampai live 1 bareng jam. sama Kak Dinda. Edisi Valentine besok hari Senin, semangat buat yang mau kerja Mulai. besok. Buat yang mau order, Oh iya, silakan Kak, boleh. tetap Siapa suka mau promo, yang mau order langsung besok ya, karena besok sudah open order. Oke, Kakak thank you ya Kak, dan udah diundang, terima kasih udah diundang. Buat Step juga terima kasih waktunya, kesempatannya, betul terima buat kasih. yang lagi nonton jangan lupa follow Instagramnya Step Ya, Max dan betul. juga follow Instagramnya Step The Brotos Kitchen ya. Biar terus Gila update juga. tentang perkembangan terbaru ya. Instagram saya juga kalau mau. Oke deh, kita akhiri saja live untuk malam ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai ketemu di minggu depan, edisi kelima. Dan bintang tamunya masih disembunyiin. Terima kasih Kak Yudi Brata sudah gabung ya, sangat suportif. Oke, see you Kak Dinda. Sampai ketemu. Hai Dila. Dadah semuanya. Assalamualaikum.